Ngomongin tentang bela negara di tengah pandemi virus corona, aku bingung harus mulai dari mana. Oke, lanjut. Tahun 2020, dunia sedang tidak baik-baik saja, dan masyarakat dunia sedang dihadapkan pada satu virus yang cukup bikin heboh. Mulai dari headline berita, surat kabar, dan semua media massa ramai memperbincangkan tentang virus yang cukup mematikan ini. COVID-19 di Indonesia. Virus ini mulai muncul pada awal Maret lalu, atau sekitar sudah 2 bulan. Indonesia bergelut dengan virus yang cukup mematikan ini. Entah dari mana, dia datang tanpa izin, tanpa salam, tanpa WhatsApp, gak ngabari, gak telepon, gak opo, moro teko ae peh, gak sopan, gak duwe akhlak. Kayak ngene virus zaman saiki. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal untuk memutus rantai penyebaran virus ini, seperti diantaranya menerapkan physical distancing. Bahkan beberapa daerah sudah ada yang menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Selain menerapkan physical distancing, pemerintah juga menghimbau agar kita stay at home. Semua kegiatan kita lakukan di rumah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, mencari kayu bakar, menangkap ubur-ubur, semuanya dilakukan di rumah. Loh, Opo? lapo wedi? Corona ciptaane Tuhan wedi barang ngono iku. Padha-padha ciptaane Tuhan ae lho. Lek encen takdirno mati kena corona ya wis. Orang-orang kayak gini yang bikin emboh lah, bikin emosi bawaannya. Sekarang gini, coba mikir otakmu dipakai. Kamu lagi jalan-jalan nih ya, kalian lagi jalan-jalan, di depan kalian ketemu macan yang udah siap nerekam kalian. Opo sing timbul lakoni? Ya melayu, edane ono macan di ngarep gak melayu. Apa melayu? Jadi pasrah. Opo gak pasrah ae? Lah emang wis ditakdirno mati diterekam macan, ya wis toh. Gak ngono cara maine, beda. Ranae beda. Opo ya opo? Gak nganu. Tapi Tapi opo? gak ngono cara maine. Sudah, semenang udah lah. Gak jelas ngono teorimu. Anggapan corona itu macam. Alah. Oke, lanjut. Ini semua sudah dijelaskan, sudah ada undang-undangnya. Oke, kita lihat di sini saja. Warga tak taat kebijakan pencegahan COVID-19 dapat dipenjara. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa semua tentang corona itu sudah ada undang-undangnya. Seperti di sini bisa kita simak, langsung saja ke sini. Dasar penerapan sanksi pidana penjara dan juga uang denda bagi yang melanggar dapat dilihat bersama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian ada juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, serta Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Barang siapa karena kealpaan yang mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda maksimal 500.000. Jadi, siapa dengan sengaja menghalang-halangi, umpamanya pemerintah sudah bilang jangan berkumpul, harus karantina dulu atau isolasi sementara, kemudian masih ada yang melanggar, itu berpotensi pelanggaran. Kemudian dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan juga demikian. Pada bagian kelima tentang pembatasan sosial berskala besar telah dijelaskan dasar penindakannya dalam pasal C59 ayat 1, 2, 3, dan 4. Berikut di sini. Jadi dalam kondisi sekarang itu semua sudah terpenuhi. Apa
ada disebutkan dalam pasal 93. Ketentuan pidana dalam pasal 93 disebutkan berikut. Ada juga dasar penindakan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Pada bagian ini sini. Nih. Sampai segini. Oke, lanjut. Dan yang terbaru, pemerintah melarang untuk melakukan mudik. Gak boleh mudik. Bukan pulang kampung, beda. Dan aku sana gak oleh lho. Kan aku ya kangen ambek wong tuaku. Yo, kan iso lewat video call, Bos. Lah, engko kan malah gak iso sungkem. Apa sih memutus tali silaturahmi ku? Ya, kok mana video call mang? Wis telah gak usah ngeyel, manut dhisik. Iya sih, tapi kan engko malah gak entuk galak gampil, gak entuk sangu, gak entuk THR kon malian. Ya opo kon? Iya sih ya. Wis butuh amat sampai THR. Pokoknya jangan mudik dulu, ikuti aturan. Oke, lanjut. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini cukup besar. Banyak orang yang dirugikan, terutama mereka pekerja harian, tukang becak, supir angkot. Mereka kehilangan penumpang. Pedagang kaki lima, mereka kehilangan pembelinya. Perusahaan banyak yang rugi, karyawan mereka banyak yang kena PHK, dan masih banyak lagi pihak-pihak yang dirugikan. Ini dari tadi kita cuma ngomongin negatif itu ya. Oke lah, sekarang kita bahas positifnya. Kita ambil masing-masing satu contoh dari negara kita sendiri dan dari luar negeri. Cek di sini. Bulan Agustus 2019, kota Jakarta masuk ke dalam kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Bahkan, saking parahnya polusi di Jakarta, pemandangan gedung-gedung hampir tidak terlihat atau hanya samar-samar karena tertutup oleh polusi yang cukup tinggi. Dan ini merupakan kondisi Jakarta sekarang di masa pandemi ini. Di Venesia, Italia, dikarenakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Italia, arus lalu lintas air di Venesia juga ditutup. Alhasil, air jadi lebih bersih dan terlihat bening. Dan pemandangan langka yang sangat jarang ditemui pun muncul. Ikan sampai lumba-lumba muncul ke permukaan air di Venesia. Ya, itu tadi hanya sebagian kecil dari sekian banyak hal positif yang bisa kita petik. Di samping kita harus melakukan pencegahan, anggaplah kejadian ini sebagai masa di mana bumi sedang memulihkan kondisi. Biarkan bumi beristirahat untuk sejenak. Dunia iki wis kesel ngurusi dapuranmu sing sakarepe dhewe. Manusia merupakan virus bagi bumi itu. Dan COVID-19 ini merupakan antivirus untuk bumi. Dan di tahun 2020 ini adalah tahun di mana dunia sedang mengobati dirinya sendiri, sedang memulihkan kondisi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ayolah, kita lawan bersama, kita kawal bersama, kita bantu mereka-mereka yang ada di garda terdepan dalam memerangi COVID-19 ini. Tetap ikuti aturan, anjuran, dan himbauan dari pemerintah. Setidaknya, dengan kita tetap di rumah, kita sudah membantu dalam upaya meminimalisir penyebaran virus corona. Bela negara itu nggak harus angkat senjata berperang. Dengan kita diam di rumah, kita sudah membela negara dari COVID-19. Sopo sih ini sih nggak kangen ngopi ambek konco-konco guyu bareng, saling berbagi tawa sambil nyambi garap tugas biar nggak sepanang. Siapa sih yang nggak kangen? Aku loh kangen kayak gitu. Sekian, terima kasih. Tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.